Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bima Sakti Tangguh Alam yang selama ini mengajar saya. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam, dan kita bisa bertatap muka di video kali ini. Saya akan membahas tentang belajar dan pembelajaran kepada peserta didik. Apa yang disebut dengan belajar? Belajar adalah proses perubahan individu dari faktor pengalaman atau perubahan secara perubahan atau proses perubahan dari pengalaman atau latihan. Seperti contoh, kita ingin tahu tentang pemasaran atau tentang Indonesia, tentang ekonomi. Kita belajar, kita cari tentang buku ekonomi. Bagaimana kita belajar? Maksudnya kita cari, kita dengan membaca buku, sehingga kita mengetahuinya. Lantas daya ingat kita itu berubah. Pertamanya kita tidak tahu, karena kita membacanya pas kita tahu. Jadi kita disebut belajar, karena di dalam diri kita berubah. Pertamanya tidak tahu menjadi tahu, itulah belajar. Kalau proses pembelajaran adalah pembelajaran itu adalah interaksi antara pengajar dan yang mau belajar, yang belajar untuk bisa mengetahui apa yang kita tujukan. Seperti contoh, kita ingin tahu fisika atau tentang itu ada interaksi antara guru dan murid, antara pembelajar dan belajar, bukan guru dan murid, antara belajar dan belajar. Dan bagi pengajar itu untuk mendukung proses pengetahuannya, untuk membantu supaya anak didik tersebut itu tahu, itu disebut belajar kalau menurut saya. Nggak tahu kalau menurut orang. Jadi kalau peserta didik itu, pembelajaran kepada peserta didik, ketika kita mengajar peserta didik, di dalam pembelajaran kita yang membahas kepada peserta didik, kita harus mengetahui karakteristik anak tersebut. Kita harus mendekati anak tersebut supaya kita bisa mengetahui karakter. Kita harus tahu metodenya ketika pembelajaran kepada peserta didik, karena peserta didik itu mempunyai karakter-karakter berbeda-beda. Kita harus mempunyai metode cara menghadapi karakter anak tersebut. Seperti contoh, ketika kita menghadapi karakter anak yang di dalam pandangan, kita harus bisa mengetahui metode, bisa memakai metode dengan layar. Kita bisa memberikan video-video sehingga anak-anak itu fokus kepada penglihatannya tersebut. Iya, itu kalau menurut saya sudah. Karena dengan banyak metode, dengan kita pendengaran, dengan kita memberikan, dengan kita bercakap-cakap, itu bisa anak didik itu paham. Dengan penglihatan, dengan gerakan, dengan video, banyak kita bisa mengenal karakter anak tersebut. Jadi sebelum kita mengajar kepada peserta didik, kita harus mengetahui, kita harus mempelajari dulu, kita harus memahamkan. Karena kalau kita sudah paham betul, maka kita menyampaikan kepada peserta didik itu gampang. Kita harus dekat kepada anak peserta didik. Kita harus mengetahui
karakter-karakter sifat-sifat anak didik tersebut. Dan kita tidak boleh menyakiti kepada peserta didik. Karena kalau kita menyakiti kepada peserta didik, maka apa yang kita sampaikan itu akan sulit untuk menerimanya, karena peserta didik itu tidak senang kepada kita. Kita harus menyayangi. Bagaimana sudah intinya kalau kita mengajar, kalau kunci pertama ya, kalau menurut saya, bagaimana peserta didik itu harus senang kepada kita. Karena kalau senang kepada kita, maka peserta didik itu akan mudah untuk menerima apa yang kita inginkan. Yaitu kalau pengalaman saya pribadi, karena kalau saya sudah senang kepada dosennya, bukan dosen ya, guru dulu, maka ketika yang diajarkan itu cepat masuk. Kalau sudah teng nyeroteng dosen gurunya itu atau sering-sering marah, maka yang diajarkan itu lama yang mau masuk. Iya, yang mau masuk itu lama. Yang mau masuk itu lama. Atau dosen guru, bukan dosen ya, guru itu apa namanya, keras ketika mengajar ya. Itu iya, ketika itu saya tahu, ketika sudah tidak ada gurunya saya lupa sudah. Kalau menurut saya, kalau guru itu mengajarkan dengan penuh kasih sayang, dengan hati saya ketika diajarkan senang, maka cepat untuk menerimanya. Dan lama yang mau lupa, maksudnya mudah untuk memasukinya lah sih ya. Merasukinya, bukan merasukinya ya, cepat untuk memahamkannya ya. Ketika metode belajar itu kita harus memberikan suri toladan kepada anak tersebut. Karena sifat anak pendidik itu lemah, mudah untuk meniru gurunya. Kalau gurunya itu memberikan contoh-contoh yang tidak baik, maka peserta didik itu akan apa ya? Akan mengikutinya, akan menjadi tidak baik. Jadi kita memberikan contoh-contoh yang baik, maka oleh murid tersebut itu akan ditiru. Ya, cukup itu yang saya bisa, Pak. Kalau saya mempunyai kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Cuma ini yang saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.